Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, ketemu lagi dengan saya Samsul Hatta masih dalam dua program kali ini, yaitu podcast audio learning dan vlog video learning. Untuk rekan-rekan yang menonton atau menyaksikan sharing ini melalui channel YouTube, maka kalau Anda ingin mendapatkan podcast-podcast saya juga ada beberapa podcast yang tidak disiarkan di YouTube, maka Anda bisa mengakses Spotify atau mungkin Google Podcast atau Apple Podcast ya, tempat-tempat mendengarkan podcast, dan Anda silakan search saja Samsul Hatta. Nanti akan ada beberapa podcast saya yang akan tampil gitu ya. Nah, begitu juga teman-teman yang sering mendengarkan podcast saya, kalau ingin mendengarkan atau melihat vlog saya di YouTube, silahkan masuk ke YouTube dan mengakses atau search, mencari nama saya Samsul Hatta. Baik, kita lanjutkan rekan-rekan sekalian. Nah, di kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang leadership. Nah, kalau ngobrolin leadership, saya biasa ya seperti yang video saya sebelumnya saya bilang bahwa kalau execution dan leadership itu saya paling suka berceloteh gitu ya. Kenapa? Ya mungkin karena kebiasaan atau mungkin karena biasa menghandle klien-klien yang areanya leadership atau execution. Nah, sehingga ya gatel aja gitu, digaruk gitu. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan bahas tentang leadership. Apa yang akan kita bahas? Lebih fokus adalah tentang 3 posisi leader dari Ki Hajar Dewantara. Saya yakin semua kita tentu tahu siapa Ki Hajar Dewantara, betul kan? Nah, kalau ada yang nggak tahu siapa itu Ki Hajar Dewantara, terlalu. Berarti Anda waktu pelajaran sejarah Anda sering bolos atau sering izin. Enggak juga ya, bercanda. Baik, Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia, dan dia mengatakan ada hal yang menarik sekali dan saya suka sekali dengan hal ini adalah 3 posisi. Ya, 3 posisi atau 3 peran atau posisi ya, leader ya dalam hal ini. Nah, dia sampaikan waktu itu untuk guru, tapi sangat-sangat bisa diaplikasikan dalam konteks leadership. Apa itu 3 posisinya atau 3 perannya? Yang pertama adalah Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso yang kedua, dan Tuturi Handayani yang ketiga. Banyak dari kita mungkin lah ya ini, mungkin dari kita hanya hafal yang ketiga doang, Tuturi Handayani gitu ya. Karena di waktu sekolah dulu, mungkin ada yang sekolah di negeri gitu ya, badge di kantong Anda tulisannya Tuturi Handayani gitu. Oke, baik ya. Tapi sebenarnya ada 3 ya, yang tadi saya sampaikan, Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Nah, mari kita bahas satu persatu, apa sih maksudnya ini dijadikan 3 posisi. Nah, kita mulai dari Ingarso Sungtulodo. Rekan-rekan sekalian, Ingarso Sungtulodo atau bahasa Indonesianya adalah di depan memberikan teladan. Nah, ini menempatkan leader di posisi depan. Maksudnya apa? Leader itu perlu berada di posisi depan, memegang peran di posisi depan. Apa yang dilakukan di posisi depan? Saya biasa memberikan contoh, misalnya kita ada dalam satu baris berbaris ya, ada pemimpinnya di depan. Ngapain pemimpinnya? Oke, beri komando, beri perintah, betul ya? Beri arahan, apalagi? Berikan contoh, apalagi? Atur strategi barisan, oke, dan seterusnya gitu ya. Kenapa? Ya memang karena itu yang dilakukan, itulah tugas pemimpin pada saat dia memiliki posisi di depan. Apa saja? Yuk kita lihat detailnya tadi, seperti halnya pemimpin barisan gitu ya. Maka ketika kita sebagai leader berada di depan, ya di posisi depan, maka yang kita lakukan adalah memberikan contoh. Ya, contoh. Kita ingin tim kita seperti apa, kita lakukan contohnya. Kita berikan contoh kepada mereka. Ya, berikan contoh kepada mereka. Kita ingin mereka disiplin, ya kita disiplin berarti. Ya, jadi memimpin dengan memberikan contoh. Oke, yang berikutnya, posisi leader berada di depan, apa yang dia lakukan? Kemudian adalah memberikan komando, memberikan perintah. Loh, jangan kasih perintah lah, kan nanti tim nggak suka diperintah-perintah. Oh, jangan salah. Justru seorang leader itu perlu memberikan perintah yang tegas di posisi depan. Perhatikan ya, di posisi depan. Ketika kita memainkan peran di posisi depan, ya, Ingarso Sungtulodo.
Nah, kemudian apalagi ketika pemimpin berada di posisi depan, mengarahkan, oke, kamu ke sana, nanti kamu akan begini, nanti kita begini, kita sama-sama melakukan ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi mengarahkan tim kita, mengarahkan orang-orang yang kita pimpin, itu salah satu tugas leader ketika dia berada di depan. Kemudian apalagi? Menentukan tujuan. Menentukan tujuan. Leader perlu menentukan tujuan. Kemana arah tim ini akan berjalan, atau kemana, atau apa goalnya. Ya, apa goal dari tim ini, apa hasil akhir yang ingin didapatkan dari pekerjaan yang dilakukan oleh tim, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi menentukan tujuan itu merupakan tugas leader. Bisa saja ketika menentukan tujuan ini dia melibatkan tim-timnya, tapi tetap aja dia yang akan memimpin arah diskusi untuk menentukan apa tujuan dari tim ini. Dan kemudian dia akan mengambil keputusan, ya, menyusun strategi. Ya, dia sudah punya tujuan, dia menyusun strategi, dan dia mengambil keputusan. Kita lakukan ini, kamu lakukan itu, kita satu tim akan mencapai ini, gitu. Itu ketika berada di depan. Dan apalagi setelah dia mengambil keputusan, maka dia perlu bertanggung jawab terhadap keputusannya. Maka pemimpin berada di depan, dia punya tanggung jawab atas seluruh timnya. Nah, ini ketika pemimpin berada di depan, rekan-rekan sekalian. Nah, tapi jangan di depan terus. Ya, saya biasa mengatakan begini, kalau di kelas saya biasa mengatakan bahwa pemimpin itu perlu menggunakan otoritasnya sebagai pemimpin, tapi jangan otoriter, gitu ya. Jangan terus-terusan di situ, nanti Anda menyalahgunakan peran Anda sebagai leader. Maka harus atau perlu untuk berada di posisi yang lain, yaitu yang kedua, posisi tengah. Posisi tengah, apa itu? Ing Madio Mangun Karso, kata Ki Hajar Dewantara. Apa itu Ing Madio Mangun Karso? Di tengah membangun karsa. Apa itu karsa? Nah, yuk kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita nggak perlu ambil referensi lain, ya. Saya ingin mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya punya contekannya di sini. Ya, arti karsa yaitu daya atau kekuatan. Ya, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Daya atau kekuatan jiwa yang mendorong makhluk hidup untuk melakukan atau untuk berkehendak atau melakukan sesuatu. Ya. Atau pengertian yang kedua, karsa itu kehendak atau niat. Ya, itu pengertian keduanya. Jadi ada dua pengertian di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, daya atau kekuatan jiwa yang mendorong makhluk hidup untuk berkehendak atau melakukan sesuatu. Pengertian keduanya, ya, kehendak atau niat. Itu pengertian keduanya. Nah, kalau itu ada pengertian karsa, maka bisa kita lihat di sini, oh berarti karsa itu sesuatu yang apa ya, kalau bahasa saya, memotivasi kita, memotivasi untuk bergerak, memotivasi untuk melakukan sesuatu. Maka artinya bahwa kalau seorang leader berada di posisi tengah, yang perlu dia lakukan adalah memberikan karsa, memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan semangat kepada timnya, gitu. Ya, jadi ini ketika berada di tengah. Maka apa kalau kita turunkan? Ketika leader berada di tengah, maka dia perlu memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan semangat kepada timnya, memberikan support kepada timnya, ya, mendengarkan timnya, mendengarkan keluh kesah mereka, mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka, mendengarkan apa ide-ide mereka. Itu ketika berada di tengah. Dan ingat, ketika berada di tengah, Anda jangan memposisikan diri sebagaimana Anda berada di depan. Artinya adalah ketika seorang pemimpin berada di tengah, maka dia menjadi setara dengan timnya. Tidak ada atasan, tidak ada bawahan, kita di sini sama. Anda berada di tengah, memberikan semangat kepada mereka, memberikan motivasi kepada mereka. Gitu ya. Jadi jangan kemudian, wah ini leader nih, leader. Di depan terus gitu. Jangan, ya. Sekali-kali Anda perlu berada di tengah untuk tadi, ya. Memberi dorongan, motivasi, support, mendengarkan dengan baik, mengerti dan memahami tim Anda. Supaya apa? Supaya tim Anda pun mengerti dan memahami Anda. Ketika Anda bisa mendengarkan mereka dengan baik, Anda dapat mengerti dan memahami mereka dengan baik, maka Anda akan respect ke mereka dan mereka akan respect ke Anda sebagai atasannya. Gitu ya. Jadi, listening yang baik, mendengarkan dengan baik, bisa mengerti dan memahami tim dengan baik akan memunculkan respect atau memunculkan respect dan trust dari tim Anda ke Anda, begitu juga sebaliknya. Maka kalau respect sudah kuat, trustnya sudah meningkat, tim Anda akan menjadi tim yang sangat solid. Oke, itu ketika berada di tengah. Tapi jangan juga di tengah terus.
Jangan juga di tengah terus, Ferguson. Anda sekali sebagai leader perlu berada di belakang. Maka ketika Anda berada di belakang, ini kata Ki Hajar Dewantara, tuturi handayani, ya. Tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Maksudnya apa? Sesekali perlu berada di belakang. Ketika berada di belakang, yang di depan siapa? Ya tim kita, ya anggota kita. Ya. Maka di depan tugasnya apa? Di depan tadi tugasnya memimpin, memberikan arahan, menentukan strategi, kemudian memberikan perintah gitu ya. Itu di depan. Lah, kalau begitu ngapain? Nah, maksudnya adalah ketika kita berada di belakang, berikan kepercayaan kepada mereka untuk apa? Untuk mereka bisa mengeluarkan kemampuan mereka. Berikan kepercayaan kepada mereka untuk mungkin mereka punya experience dalam memimpin, gitu ya. Nah, kemudian berikan juga kepercayaan kepada mereka supaya mereka bisa menghandle pekerjaan-pekerjaan yang bisa jadi mereka tahu secara teknis, gitu. Nah, ini yang kemudian dilakukan ya. Kemudian berikan mereka kesempatan. Berikan mereka kesempatan untuk apa? Untuk kemudian bisa mengeluarkan ide-ide mereka, ya. Berikan juga mereka experience pengalaman memimpin seperti apa. Ya, berikan mereka experience pengalaman memimpin juga. Maka ketika Anda berada di belakang, mereka yang memimpin, mereka bisa mempunyai pengalaman, oh begini toh memimpin, oh begini toh, mereka sambil belajar. Maka Anda ketika mereka sudah belajar dengan baik, Anda punya tim yang kemudian juga mampu, mempunyai kapabilitas, mempunyai kemampuan yang tinggi untuk apa? Untuk juga bisa membantu Anda, mensupport Anda sebagai leadernya. Nah, ya, berikutnya adalah memberikan support, memberikan dukungan ketika berada di belakang. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi 3 posisi ini, depan, tengah, belakang, itu perlu dimainkan dinamikanya. Seorang leader perlu memainkan dinamika di 3 posisi ini. Jangan di depan terus, nanti Anda akan otoriter, menggunakan kekuasaan terus-terusan, gitu ya. Maka perlu berada di tengah untuk kemudian mencairkan suasana, mendengarkan mereka, berjibaku dengan mereka, saling sapa, saling canda dan seterusnya, mendengarkan mereka. Kemudian sesekali juga berada di belakang. Oke, sekarang kamu yang maju deh. Oke, kamu yang mimpin ini. Wah, gimana Pak? Iya, pokoknya kamu mimpin, saya percaya kamu. Saya supervisi kamu yang jalankan. Jadi itu dimainkan dinamikanya sehingga apa? Sehingga tim tidak monoton ketika mendapatkan Anda sebagai leadernya. Anda memainkan peran Anda dengan baik di 3 posisi dengan baik. Sehingga apa? Sehingga tim Anda menjadi lebih dekat dengan Anda, bisa tahu kapan posisi Anda perlu diikuti sebagai leader, kapan posisi Anda perlu dikritik sebagai teman, atau perlu diberikan masukan sebagai teman, atau kapan posisi Anda ya sebagai orang yang memberikan arahan, tapi kemudian dia yang menjalankan. Ya, kapan posisi Anda sebagai mentor, ya, Anda di belakang, dia yang jalankan, Anda yang, oh ini salah, ini perlu begini, coba kamu tes, kamu cek, kamu lakukan, gini. Jadi sambil dilatih, diberikan kepercayaan. Dan ini akan membuat tim Anda makin solid, makin kuat, makin produktif, dan bisa mencapai tujuan tim dengan optimal. Oke rekan-rekan sekalian, saya rasa ini dulu diskusi kita, ngobrolin kita, bukan diskusian, nggak interaktif kita ya, tapi nggak apa-apa. Inilah obrolan kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi untuk Anda para leader adalah orang yang punya tanggung jawab, ya, memimpin tim Anda sebaik mungkin, seefektif mungkin, seoptimal mungkin. Oke, terima kasih. Saya Samsul Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses penuh berkah untuk kita semua.